Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 21 Mei 2022 dalam pekan kelima Paskah. Bacaan dibawakan oleh Angela Lucia, Mazmur dilantunkan oleh Antonia Jovita Ari, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 16 ayat 1 sampai 10. Sekali peristiwa, Paulus datang ke Derbe dan Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Paulus mau supaya Timotius itu menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia demi orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Paulus dan Silas melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu, kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya,
dan kawanan domba gembalaannya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 15 ayat 18 sampai 21. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, sebab aku telah memilih kamu dari dunia, maka dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Sungguhkah aku mengandalkan Tuhan? Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Kisah Para Rasul bab 16 ayat 6 sampai dengan 7. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, ada ungkapan yang kerap kali diucapkan. Kalau mengasuh anak remaja, apa yang dilarang malah yang dilakukan. Benarkah itu? Saya coba mencerna dan memperhatikan dengan lebih detail kebenaran ungkapan tersebut. Apa proses mental yang terjadi pada seorang remaja
ketika dilarang oleh orang tuanya untuk melakukan sesuatu. Mengapa mereka menjadi lebih terdorong untuk melakukan hal yang dilarang? Tentu saja, jika orang tua melarang, pasti disertai alasan dan pengalaman orang tua dan demi kebaikan si anak. Namun, mengapa anak tidak bisa memahami pikiran orang tua yang melarang, sehingga alih-alih mematuhi, malah dengan sengaja membuktikan larangan tersebut benar atau tidak? Salah satu hal yang menjadi pendorong adalah diawali dengan rasa ingin tahu dan selanjutnya masuk ke dalam keakuannya, yaitu ingin membuktikan bahwa dirinya bisa dan mampu mengatasi hal itu tanpa perlu bantuan orang tua atau orang lain. Hal ini terjadi juga bukan hanya pada remaja, tapi juga pada orang dewasa. Terkadang kita merasa bahwa kita bisa dan mampu, sehingga kerap kali kita mengambil keputusan yang terlihat baik di awal, namun akhirnya tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Kita lupa bertanya pada Tuhan, apakah yang seharusnya kulakukan? Melainkan, menurutku, sebaiknya aku melakukan ini. Betapa keakuan begitu menonjol dan tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kisah pewartaan Paulus dan Silas yang terdapat dalam bacaan pertama hari ini menunjukkan bahwa pewarta sekelas mereka saja selalu mengandalkan Tuhan dalam perjalanan pewartaannya. Ketika Roh Tuhan melarang mereka pergi ke Asia, mereka menurut. Pun ketika mereka dilarang memasuki daerah Bitinia oleh Roh Tuhan, mereka kembali menurut. Tidak dituliskan dalam kitab suci, mereka bersungut-sungut dan protes kepada Tuhan. Apa maumu Tuhan? Kami kan mau mewartakan kabar gembira. Kenapa dilarang sih? Dan ternyata sikap tunduk dan taat Paulus dan Silas memudahkan Tuhan untuk menggunakan mereka sebagai pewarta di daerah Makedonia. Pertanyaannya, apakah kita lebih sering mengandalkan Tuhan dan bertanya pada Tuhan dalam setiap keputusan, baik yang sepele ataupun yang penting dalam hidup kita? Seyakin apakah kita bahwa itu larangan Tuhan atau perintah Tuhan? Mari kita mendekatkan diri pada Tuhan, membaca firman-Nya, mengenal Dia lebih dekat lagi, mengingat Dia selama 24 jam dalam keseharian kita, sehingga kita terbiasa bertanya pada Tuhan, apa kehendak-Mu bagi hidupku? Marilah berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan Penyabar, terima kasih atas bimbingan-Mu kepada kami selama hidup kami. Setiap langkah kami selalu Kau jaga dan perhitungkan. Tidak pernah sekalipun Kau tinggalkan kami. Kami mohon ampun atas kedegilan hati kami yang sering mau enaknya sendiri dan mengabaikan petunjuk dari-Mu. Bapa, beri kami kepekaan hati untuk lebih bisa memahami rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Bantu kami dalam kelemahan kami agar menjadi lebih baik dari hari ke hari dan hidup seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Putra-Mu terkasih, Tuhan dan pengantara kami. Amin.